Halo teman-teman, selamat datang di channel ini tempat kita membahas hal-hal luar biasa tentang Indonesia. Negeri yang kaya, kuat, dan penuh potensi besar. Sebelum kita mulai, pastikan kamu tonton video ini sampai habis. Karena kita akan membongkar fakta-fakta mengejutkan tentang kekuatan sejati Indonesia yang jarang dibahas di media. Dan tentu saja, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kamu nggak ketinggalan konten keren dan inspiratif tentang kebangkitan Indonesia berikutnya. Kita akan membahas tentang kebangkitan Indonesia di panggung dunia, rahasia ekonomi dan diplomasi Indonesia yang mengguncang dunia, Indonesia dalam peta geopolitik global, generasi muda dan revolusi digital Nusantara. Bangkitlah Indonesia, kekuatan sejati yang tak akan pernah padam. Oke, siap yuk, kita mulai perjalanan luar biasa ini. Indonesia. Nama yang dulu mungkin hanya terdengar sebagai negeri tropis dengan pantai indah, hutan lebat, dan budaya yang eksotis. Tapi hari ini, dunia mulai sadar, Indonesia bukan sekadar negeri wisata, melainkan kekuatan baru yang sedang bangkit di Asia dan dunia internasional. Dalam beberapa dekade terakhir, Indonesia menunjukkan pertumbuhan yang luar biasa di berbagai bidang. Ekonominya terus meningkat, perannya dalam diplomasi global semakin kuat, dan militernya terus modernisasi untuk menjaga kedaulatan negara kepulauan terbesar di dunia ini. Semua ini bukan kebetulan. Ini hasil dari perjalanan panjang bangsa yang tak pernah menyerah. Bangsa yang tumbuh dari sejarah perjuangan, bersatu dalam keberagaman, dan terus beradaptasi menghadapi tantangan zaman. Kalau kita mundur ke belakang, sejarah Indonesia penuh dengan kisah luar biasa. Bangsa ini lahir dari semangat kemerdekaan, diperjuangkan oleh rakyat yang bersatu melawan penjajahan selama lebih dari 3 abad. Dari Sabang sampai Merauke, para pahlawan menegakkan satu tekad, merdeka atau mati. Dan setelah merdeka, perjuangan belum berhenti. Kita membangun negara dari nol, menghadapi krisis, bencana, hingga gejolak politik. Namun di setiap masa sulit, selalu muncul semangat baru yang membuat Indonesia tetap berdiri tegak. Kini, semangat itu berubah menjadi energi positif untuk membangun bangsa dengan kekuatan pendidikan, teknologi, dan ekonomi yang terus tumbuh. Dunia mulai menatap Indonesia bukan lagi sebagai negara berkembang, tetapi sebagai kekuatan yang harus diperhitungkan. Tahukah kamu, Indonesia kini menjadi ekonomi terbesar di Asia Tenggara dan termasuk 20 ekonomi terbesar di dunia, G20. Dengan populasi lebih dari 280 juta jiwa, Indonesia punya pasar domestik yang sangat kuat. Tapi bukan hanya itu. Indonesia juga menjadi pemain penting dalam berbagai sektor strategis dunia. Dari tambang nikel dan batubara yang menjadi bahan utama industri global, hingga sektor digital yang berkembang pesat, Indonesia terus menunjukkan kemajuan yang signifikan. Startup teknologi seperti Gojek, Tokopedia, dan Traveloka menjadi simbol bahwa anak muda Indonesia mampu bersaing di kancah internasional. Bahkan di bidang energi hijau dan teknologi ramah lingkungan, Indonesia mulai menjadi pemain utama, memanfaatkan kekayaan alamnya untuk transisi menuju masa depan berkelanjutan. Dunia kini mulai mengakui, potensi Indonesia bukan lagi mimpi, tapi kenyataan yang sedang terjadi. Di tengah dunia yang penuh konflik, Indonesia hadir sebagai penjaga perdamaian dan jembatan dialog antar bangsa. Sebagai negara demokrasi terbesar di Asia Tenggara dan negara berpenduduk Muslim terbesar di dunia, Indonesia punya posisi unik dalam diplomasi internasional. Indonesia aktif berperan dalam PBB, ASEAN, G20, dan berbagai forum global. Kita mengirim pasukan perdamaian ke berbagai negara, menjadi mediator dalam konflik internasional, dan mendorong kerjasama global yang adil dan damai. Inilah salah satu kekuatan sejati Indonesia. Kemampuan menjadi middle power yang disegani, bukan karena dominasi militer, tapi karena kebijakan luar negeri yang konsisten, independen, dan penuh nilai kemanusiaan. Tentu saja bicara tentang kekuatan sejati bangsa tak lepas dari kemampuan mempertahankan diri. Indonesia memiliki Tentara Nasional Indonesia, TNI, yang dikenal profesional dan tangguh. Dengan luas wilayah yang membentang lebih dari 17.000 pulau, tantangan pertahanan Indonesia luar biasa besar. Namun TNI terus beradaptasi dengan modernisasi alutsista, teknologi pertahanan, dan pelatihan yang berstandar internasional. Dari laut hingga udara, dari darat hingga siber, TNI berkomitmen menjaga setiap jengkal tanah air. Tidak berambisi menjadi agresor, tapi siap membela kedaulatan bangsa kapanpun dibutuhkan.
Itulah ciri khas kekuatan militer Indonesia. Bermartabat, berdaulat, dan berorientasi pada perdamaian. Kekuatan sejati Indonesia bukan hanya soal senjata atau ekonomi. Ada hal yang jauh lebih mendasar, nilai dan moral bangsa. Nilai Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu, menjadi filosofi yang menginspirasi banyak negara lain. Dalam dunia yang semakin terpecah karena politik identitas, Indonesia menunjukkan bahwa keberagaman bisa menjadi kekuatan, bukan kelemahan. Di berbagai forum internasional, Indonesia dikenal sebagai bangsa yang ramah, terbuka, dan menghormati perbedaan. Itulah kekuatan lunak, soft power, yang membuat dunia menghargai Indonesia. Dari budaya, musik, kuliner, hingga keramahan rakyatnya, semua menjadi wajah positif bangsa ini di mata dunia. Setiap bangsa besar punya kisah kebangkitannya sendiri. Dan kini, dunia menyaksikan bagaimana Indonesia perlahan, tapi pasti bangkit menjadi kekuatan ekonomi baru. Apa rahasianya? Bukan hanya karena sumber daya alam yang melimpah, tapi karena ketahanan, kerja keras, dan daya juang rakyatnya. Salah satu fondasi utama kebangkitan Indonesia adalah ekonomi domestik yang kokoh. Di saat banyak negara bergantung pada ekspor tunggal atau industri besar asing, Indonesia memiliki kekuatan konsumsi dalam negeri yang luar biasa. Lebih dari 60% pertumbuhan ekonomi Indonesia digerakkan oleh konsumsi masyarakat. Artinya rakyatlah motor utama pertumbuhan bangsa. Kita bisa lihat di mana-mana, dari warung kecil, pasar tradisional, sampai startup digital, semangat wirausaha bangsa ini luar biasa. Jutaan UMKM, usaha mikro, kecil, dan menengah menjadi tulang punggung ekonomi nasional. Mereka bukan sekadar pelaku usaha, tapi simbol kemandirian dan kreativitas rakyat Indonesia. Tidak heran jika Bank Dunia dan IMF berkali-kali memuji stabilitas ekonomi Indonesia. Bahkan di masa pandemi global yang menghantam hampir semua negara, Indonesia termasuk yang paling cepat pulih. Dengan strategi fiskal yang hati-hati, kebijakan moneter yang kuat, serta dukungan digitalisasi ekonomi, Indonesia berhasil menjaga stabilitas di tengah badai global. Namun kebangkitan ekonomi Indonesia tidak berhenti di situ. Pemerintah dan generasi muda kini sama-sama bergerak menuju dua pilar penting, ekonomi hijau dan ekonomi digital. Indonesia berkomitmen mengurangi emisi karbon, beralih ke energi terbarukan, dan melindungi hutan tropis yang menjadi paru-paru dunia. Dengan luas hutan terbesar ketiga di dunia, Indonesia punya peran vital dalam menjaga keseimbangan iklim global. Bahkan, dunia kini mulai melirik Indonesia sebagai mitra utama dalam transisi energi bersih, terutama karena potensi besar pada sumber daya nikel, bahan baku utama baterai kendaraan listrik. Di sisi lain, sektor digital juga tumbuh pesat. Lebih dari 210 juta pengguna internet aktif menjadikan Indonesia salah satu pasar digital terbesar di dunia. E-commerce, fintech, dan startup teknologi berkembang dengan kecepatan luar biasa. Pemerintah bahkan meluncurkan program 1000 Startup Digital dan Gerakan Nasional Literasi Digital untuk memastikan bahwa setiap generasi siap menghadapi dunia baru yang serba online. Inilah bukti nyata bahwa Indonesia tidak hanya mengejar kemajuan, tapi juga memimpin arah perubahan. Ketika banyak negara saling menuding dan berebut pengaruh, Indonesia memilih jalan berbeda, menjadi jembatan, bukan tembok. Prinsip politik luar negeri bebas aktif yang diwariskan sejak era Soekarno masih menjadi dasar diplomasi Indonesia hingga kini. Artinya, Indonesia tidak berpihak pada blok manapun, tapi aktif memperjuangkan keadilan dan perdamaian global. Dalam banyak forum internasional, mulai dari PBB, ASEAN, hingga G20, Indonesia dikenal sebagai negara yang berani bersuara tapi tetap menenangkan. Misalnya, saat dunia menghadapi ketegangan geopolitik antara negara besar, Indonesia sering menjadi mediator dialog. Bahkan saat krisis pangan dan energi global melanda, Indonesia memprakarsai kerjasama internasional untuk memastikan ketersediaan pasokan yang adil bagi semua negara. Tak hanya itu, Indonesia juga rutin mengirim pasukan perdamaian PBB ke berbagai negara konflik, mulai dari Lebanon, Kongo, Sudan, hingga Republik Afrika Tengah. Pasukan Garuda dikenal profesional dan berdisiplin tinggi, membawa nama baik Indonesia sebagai pejuang perdamaian dunia. Posisi Indonesia semakin kuat ketika dipercaya menjadi tuan rumah KTT G20 di Bali pada 2022. Momentum itu menjadi tonggak sejarah, karena dunia melihat langsung bagaimana Indonesia memainkan peran sentral dalam diplomasi global.
Di tengah perang Rusia-Ukraina dan krisis ekonomi global, Indonesia tampil sebagai penengah yang dihormati, membawa semangat kolaborasi, bukan konfrontasi. Presidensi G20 bukan hanya acara formal, tapi bukti nyata bahwa Indonesia kini diakui sebagai kekuatan ekonomi dan diplomasi tingkat dunia. Kita bukan lagi penonton di arena global, tapi pemain utama yang punya suara dan pengaruh nyata. Kemandirian dan ketahanan nasional, kebangkitan sejati bangsa tidak hanya diukur dari angka ekonomi, tetapi juga dari ketahanan terhadap krisis. Indonesia telah membuktikan bahwa ketahanan nasionalnya tidak mudah diguncang. Dalam sektor pangan, misalnya, program kemandirian terus digalakkan. Petani dan nelayan didukung dengan teknologi pertanian modern, akses digital, dan kredit mikro agar bisa berkembang. Dalam sektor energi, Indonesia terus berusaha mengurangi ketergantungan impor dan memaksimalkan potensi energi dalam negeri, seperti panas bumi, tenaga surya, dan biofuel. Kemandirian inilah yang menjadi pondasi kuat bagi Indonesia untuk melangkah maju. Negara yang bisa berdiri di atas kaki sendiri adalah negara yang benar-benar berdaulat. Citra baru Indonesia di mata dunia dulu, banyak negara memandang Indonesia sebelah mata. Tapi kini, pandangan itu mulai berubah drastis. Investor global semakin percaya pada stabilitas ekonomi dan politik Indonesia. Media internasional sering menyoroti bagaimana Indonesia menjadi contoh demokrasi yang stabil di tengah keragaman luar biasa. Di dunia teknologi, nama-nama perusahaan asal Indonesia mulai dikenal. Di bidang olahraga, prestasi terus bermunculan, dari bulu tangkis, sepak bola, hingga e-sports. Di ranah budaya, musik, dan film Indonesia mulai menembus pasar internasional. Semua itu membentuk satu citra baru. Indonesia yang modern, kuat, kreatif, dan percaya diri. Diplomasi budaya. Kekuatan lunak yang menawan salah satu senjata paling ampuh Indonesia di panggung dunia adalah budaya. Batik, gamelan, angklung, rendang, wayang, semua menjadi duta kebanggaan bangsa. Melalui diplomasi budaya, Indonesia memperkenalkan nilai-nilai toleransi, harmoni, dan keindahan kepada dunia. Festival budaya Indonesia di luar negeri selalu ramai dikunjungi. Kedutaan dan diaspora Indonesia di berbagai negara aktif menggelar pameran seni, kuliner, dan musik. Itulah kekuatan soft power yang membuat dunia bukan hanya menghormati Indonesia, tapi juga mencintainya. Garis Indonesia Emas 2045 visi bangsa besar. Semua pencapaian ini hanyalah permulaan. Tujuan besar kita ada di depan. Indonesia Emas 2045, 100 tahun kemerdekaan, di mana Indonesia diharapkan menjadi negara maju, adil, dan makmur. Visi ini bukan sekadar mimpi, tapi rencana nyata yang disusun dengan strategi jangka panjang. Peningkatan sumber daya manusia, industrialisasi hijau, pembangunan digital, dan pemerataan ekonomi di seluruh daerah. Dengan populasi muda yang kreatif, sumber daya alam yang melimpah, dan fondasi demokrasi yang kuat, Indonesia memiliki semua modal untuk menjadi kekuatan besar dunia di abad ke-21. Kalau bicara tentang kekuatan sejati bangsa, kita tidak bisa mengabaikan satu pilar penting, pertahanan dan keamanan. Karena tanpa kedaulatan, semua pencapaian ekonomi dan diplomasi bisa runtuh kapan saja. Indonesia menyadari hal itu sejak awal berdirinya, dan kini, di era global yang serba cepat dan kompleks, TNI, Tentara Nasional Indonesia, terus bertransformasi menjadi kekuatan yang modern, tangguh, dan disegani di kawasan. Dulu, Indonesia dikenal dengan semangat juangnya, semangat bambu runcing yang melambangkan keberanian tanpa batas. Kini, semangat itu tetap hidup, tetapi dengan wajah baru, semangat modernisasi dan profesionalisme. Dalam 2 dekade terakhir, Indonesia gencar melakukan pembaruan di sektor pertahanan. Pesawat tempur generasi baru, kapal selam, radar canggih, drone tempur, dan sistem pertahanan siber mulai menjadi bagian dari kekuatan TNI. Kerjasama dengan berbagai negara seperti Korea Selatan, Turki, Prancis, dan Amerika Serikat membuka jalan bagi transfer teknologi dan pelatihan militer yang lebih maju. Namun yang paling penting, TNI tidak hanya mengandalkan kekuatan senjata, tapi juga kecerdasan strategis dan kemampuan adaptasi terhadap ancaman modern. Dunia kini menghadapi bentuk ancaman baru, bukan hanya perang fisik, tapi juga perang informasi, siber, dan ekonomi. Dan di bidang ini, Indonesia sudah mulai membangun sistem pertahanan digital untuk melindungi data nasional dan infrastruktur penting. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, laut adalah nadi kehidupan Indonesia.
Dari Sabang sampai Merauke, dari Natuna hingga Papua, wilayah laut Indonesia membentang lebih dari 6 juta kilometer persegi. Artinya kekuatan maritim menjadi mutlak. TNI Angkatan Laut kini terus memperkuat armadanya. Kapal selam modern, fregat dan kapal cepat rudal (KCR) dibangun dan dikembangkan. Sebagian bahkan sudah diproduksi oleh industri pertahanan dalam negeri seperti PT PAL Indonesia. Indonesia juga memperkuat Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Kogab Wilhan) di kawasan strategis seperti Natuna agar siap menghadapi segala kemungkinan ancaman. Tak hanya itu, TNI AL aktif dalam misi kemanusiaan dan penanggulangan bencana, memperlihatkan wajah sejati militernya, melindungi bukan menakuti. Di langit Indonesia, TNI Angkatan Udara terus berbenah. Jet tempur seperti Sukhoi Su-30 F-16 dan ke depan Rafale dan KF-21 Boramai akan memperkuat armada udara Indonesia. Semua itu bagian dari upaya menjaga kedaulatan udara di tengah meningkatnya aktivitas militer di kawasan Asia Pasifik. Selain itu, Indonesia mulai menaruh perhatian besar pada pertahanan siber. Karena di dunia digital, serangan tidak selalu datang dalam bentuk peluru, bisa berupa peretasan, propaganda, atau manipulasi informasi. Badan Siber dan Sandi Negara, BSSN, bekerja sama dengan TNI dan lembaga lain untuk membangun benteng pertahanan digital yang solid. Inilah medan perang baru di abad ke-21, dan Indonesia tidak ingin tertinggal. Di darat, TNI Angkatan Darat tetap menjadi tulang punggung pertahanan nasional. Selain menjaga perbatasan dan kedaulatan wilayah, TNI AD juga aktif dalam misi sosial, membantu bencana alam, membangun desa, hingga mendukung ketahanan pangan. Kehadiran TNI di tengah masyarakat menjadi simbol nyata dari kekuatan yang dekat dengan rakyat. Inilah yang membuat TNI dihormati, bukan karena kekuasaannya, tetapi karena pengabdiannya. Dari prajurit di garis depan hingga babinsa di pedesaan, semua punya semangat yang sama, menjaga Indonesia dengan hati. Satu hal yang tak kalah penting, Indonesia kini tidak lagi hanya menjadi pembeli senjata, tetapi mulai menjadi produsen pertahanan. Perusahaan-perusahaan seperti PT Pindad, PT Dirgantara Indonesia, dan PT PAL kini mampu membuat senjata, kendaraan tempur, pesawat, dan kapal perang sendiri. Bahkan, beberapa produk pertahanan Indonesia sudah diekspor ke negara lain. Inilah bentuk kemandirian sejati. Karena bangsa yang bisa memproduksi alat pertahanannya sendiri berarti bangsa yang tidak mudah diatur oleh kekuatan luar. Tapi kekuatan sejati tidak hanya datang dari militer. Bangsa ini juga punya pasukan baru di bidang teknologi dan inovasi. Generasi muda kreatif yang bergerak di startup, riset, dan dunia digital. Dari peneliti di BPPT dan BRIN hingga inovator di kampus dan komunitas, semakin banyak anak bangsa menciptakan teknologi yang membanggakan. Drone buatan dalam negeri, sistem satelit komunikasi dan cuaca, kendaraan listrik karya anak muda, platform digital edukasi dan kesehatan. Kekuatan teknologi ini melengkapi kekuatan militer dan diplomasi, menjadikan Indonesia bangsa yang siap menghadapi masa depan. Ketahanan nasional bukan hanya soal senjata atau perang. Ini soal mental, moral, dan kesatuan bangsa. Di era global yang penuh arus informasi dan perpecahan opini, tantangan terbesar Indonesia justru datang dari dalam, menjaga persatuan di tengah perbedaan. Pancasila menjadi kunci utama ketahanan nasional. Nilai-nilainya yang universal, ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah, dan keadilan adalah fondasi yang membuat Indonesia tetap kokoh meski diterpa berbagai krisis. Nah, inilah alasan mengapa bangsa ini tak pernah runtuh meski diuji berkali-kali. Karena kekuatan sejatinya bukan pada kekuasaan, tapi pada karakter dan nilai. Hari ini bela negara tidak lagi hanya berarti mengangkat senjata. Bela negara berarti bekerja keras di bidang apapun untuk kemajuan bangsa. Guru yang mengajar dengan tulus, petani yang menanam dengan jujur, pengusaha yang menciptakan lapangan kerja, hingga anak muda yang mencintai produk lokal, semuanya adalah pejuang bela negara modern. Inilah konsep baru, patriotisme produktif. Bangsa yang besar bukan hanya karena tentaranya kuat, tapi karena rakyatnya bermental juara. Pada akhirnya, teknologi, diplomasi, dan militer hanyalah alat. Kekuatan sejati Indonesia tetaplah pada rakyatnya. Rakyat yang gotong royong, saling membantu, dan selalu bangkit meski jatuh berkali-kali. Di tengah gempuran globalisasi, Indonesia masih punya satu hal yang sulit ditandingi bangsa lain, jiwa kebersamaan.
Itulah alasan mengapa bangsa ini terus bertahan, terus tumbuh, dan terus menjadi harapan di tengah dunia yang semakin terpecah. Kalau tanah sejati Indonesia diibaratkan sebuah pohon besar, maka budaya adalah akarnya. Dari akar itulah tumbuh batang kokoh bernama ekonomi, cabang bernama diplomasi, dan daun hijau bernama kemajuan teknologi. Budaya adalah identitas, jati diri, dan sekaligus sumber energi yang menjaga bangsa ini tetap utuh di tengah guncangan zaman. Tidak ada negara di dunia yang punya keragaman budaya sebesar Indonesia. Bayangkan, lebih dari 1.300 suku bangsa dan 700 bahasa daerah hidup berdampingan di satu tanah air. Dari tarian tradisional di Bali, musik Minangkabau, upacara adat Toraja, sampai batik dan wayang yang diakui UNESCO, semuanya membentuk mosaik keindahan yang luar biasa. Namun, budaya bukan hanya tentang tarian dan pakaian tradisional. Budaya adalah cara kita berpikir, berinteraksi, dan menyelesaikan masalah. Budaya gotong royong, sopan santun, dan rasa hormat kepada sesama telah menjadi DNA bangsa ini selama berabad-abad. Dan inilah yang membedakan Indonesia dari negara lain. Nilai-nilai luhur yang tidak lekang oleh waktu. Di era modern yang serba cepat, budaya menjadi jangkar yang mencegah kita hanyut oleh arus globalisasi. Budaya yang kuat tidak berarti menolak perubahan, tapi memilih dengan bijak mana yang pantas diserap dan mana yang harus dijaga. Dunia mengenal Indonesia bukan hanya lewat politik atau ekonomi, tetapi juga lewat budaya. Film, musik, kuliner, dan seni menjadi jembatan yang memperkenalkan wajah Indonesia yang ramah dan kreatif. Lihat saja, dari rendang yang dinobatkan sebagai makanan terenak di dunia, hingga lagu-lagu Indonesia yang viral di TikTok dan platform global, semuanya adalah bentuk diplomasi budaya yang efektif. Festival Indonesia di luar negeri seperti Indonesian Week, Bali Arts Festival, dan Wonderful Indonesia Showcase menjadi magnet bagi wisatawan dan pecinta budaya. Melalui acara-acara itu, Indonesia tidak hanya menjual pariwisata, tapi juga menyebarkan nilai perdamaian dan toleransi. Inilah soft power Indonesia, kekuatan yang tidak memaksa tetapi mempesona. Tapi semua kekuatan itu tidak akan berarti tanpa satu unsur penting, generasi muda. Anak muda Indonesia hari ini bukan lagi generasi pasif yang hanya menunggu peluang. Mereka adalah generasi pencipta peluang. Kita bisa lihat di mana-mana. Anak muda Indonesia kini memimpin startup besar, menciptakan karya film, membangun komunitas sosial, bahkan menjadi peneliti dan diplomat muda di dunia internasional. Mereka bukan hanya penerus bangsa, tapi penggerak bangsa. Generasi Z dan milenial kini menguasai lebih dari 60% populasi Indonesia. Itu berarti masa depan Indonesia benar-benar berada di tangan mereka. Dan yang menarik, anak muda Indonesia kini semakin sadar akan identitasnya. Mereka mencintai budaya lokal, bangga menggunakan produk dalam negeri, dan berani bersuara untuk kebaikan bangsa. Kita hidup di zaman di mana teknologi menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Dulu, kekuatan bangsa diukur dari besarnya pasukan dan pabrik. Sekarang biar kekuatan diukur dari inovasi dan kemampuan menguasai data. Anak muda Indonesia punya potensi besar di dunia digital. Dari kreator konten yang menginspirasi jutaan orang, programmer yang menciptakan aplikasi berguna, hingga ilmuwan muda yang meneliti kecerdasan buatan. Semua itu menunjukkan bahwa kekuatan Indonesia tidak lagi hanya fisik, tapi juga intelektual. Pemerintah dan dunia pendidikan kini berfokus membangun SDM unggul melalui program digitalisasi sekolah, beasiswa luar negeri, dan pelatihan keterampilan masa depan. Tujuannya sederhana, agar generasi muda siap memimpin Indonesia ke era Indonesia Emas 2045. 100 tahun setelah kemerdekaan, 17 Agustus 2045, Indonesia menargetkan menjadi negara maju dan sejahtera. Tapi apa arti maju? Maju bukan sekadar memiliki gedung tinggi atau teknologi mutakhir. Maju berarti berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian dalam budaya. Visi Indonesia Emas dibangun di atas 3 fondasi utama. 1. Sumber daya manusia unggul, cerdas, sehat, berintegritas. 2. Ekonomi yang berdaya saing, berbasis inovasi, industri hijau, dan ekonomi digital. 3. Persatuan nasional, yang menjaga keberagaman sebagai kekuatan, bukan perpecahan. Jika 3 fondasi ini kuat, maka Indonesia tidak hanya menjadi negara besar, tapi juga negara berpengaruh di dunia. Bayangkan 20 tahun ke depan, produk teknologi buatan Indonesia digunakan di seluruh Asia. Film dan musik Indonesia ditonton di bioskop dan platform global.
Anak muda Indonesia menjadi pemimpin startup internasional. Diplomat kita menjadi mediator perdamaian antar negara besar. Dan bendera merah putih berkibar di berbagai forum dunia, bukan karena belas kasihan, tapi karena pengakuan. Itulah masa depan yang sedang kita tuju. Dan yang menarik, perjalanan ke sana tidak lagi mimpi jauh. Kita sudah berada di jalurnya. Sekarang tinggal satu pertanyaan. Apakah kita siap menjaga dan melanjutkan semangat itu? Gotong royong adalah DNA Indonesia yang paling berharga. Namun di era digital, gotong royong tidak lagi hanya soal mengangkat batu bersama, tapi juga berkolaborasi lintas profesi, daerah, dan ide. Anak muda dari Aceh bisa bekerja sama dengan desainer di Papua untuk membuat startup sosial. Petani di Jawa bisa menjual hasil panennya langsung ke luar negeri lewat e-commerce. Itu juga bentuk gotong royong, bentuk baru dari semangat lama. Dan selama nilai ini hidup, bangsa ini akan tetap kuat. Karena gotong royong bukan hanya budaya kerja, tapi cara hidup. Banyak orang bilang Indonesia punya banyak masalah, dan itu benar. Tapi yang sering lupa adalah Indonesia juga punya solusi, dan solusinya ada di dalam dirinya sendiri. Optimisme adalah bahan bakar utama kemajuan. Tanpa optimisme, bangsa ini tidak akan pernah merdeka. Tanpa optimisme, kita tidak akan pernah bangkit dari krisis. Hari ini optimisme baru sedang tumbuh di seluruh penjuru negeri. Kita lihat di ruang kelas, di ruang kreatif, di UMKM, di desa-desa digital, di kampus, di layar media sosial, semangat positif untuk maju semakin kuat. Itulah tanda bahwa Indonesia sedang bergerak menuju masa depannya. Indonesia punya sesuatu yang dibutuhkan dunia, keseimbangan. Di saat banyak negara terpecah oleh perbedaan ideologi dan identitas, Indonesia menunjukkan bahwa keberagaman bisa hidup berdampingan. Di saat dunia dilanda polarisasi politik, Indonesia menunjukkan bahwa demokrasi bisa berjalan damai. Dan di saat banyak negara kehilangan arah karena ego, Indonesia mengajarkan nilai musyawarah, mencari titik temu, bukan titik menang. Inilah yang membuat dunia semakin menghormati kita. Bukan karena kita paling kuat, tapi karena kita paling manusiawi. Setiap bangsa besar memiliki kisah perjuangannya sendiri. Ada yang lahir dari revolusi, ada yang lahir dari kekuasaan, dan ada pula yang lahir dari penderitaan panjang. Indonesia lahir dari semangat perjuangan dan harapan. Dari tangan-tangan rakyat biasa yang percaya bahwa kebebasan dan kemerdekaan layak diperjuangkan, bahkan dengan darah dan air mata. Kini, hampir 8 dekade sejak proklamasi itu dikumandangkan, bangsa ini masih berdiri, bukan hanya berdiri, tapi terus melangkah maju, dan dunia mulai melihat sesuatu yang dulu tak mereka sadari. Bahwa Indonesia bukan negara kecil, tapi kekuatan besar yang sedang tumbuh. Sejarah telah membuktikan, bangsa ini tak pernah menyerah. Ketika penjajahan memaksa rakyat hidup dalam penderitaan, kita melawan. Ketika krisis ekonomi menghantam, kita bangkit. Ketika bencana meluluhlantakkan kota dan desa, kita saling membantu. Bangsa ini tidak diciptakan untuk menyerah. Bangsa ini dilahirkan untuk bertahan, berjuang, dan menang. Dan setiap kali dunia meragukan Indonesia, rakyatnya selalu memberikan jawaban. Dengan kerja keras, dengan inovasi, dan dengan semangat persatuan. Itulah mengapa setiap krisis yang datang justru membuat Indonesia semakin kuat. Memang kita masih punya banyak pekerjaan rumah, masih ada kesenjangan ekonomi, korupsi, tantangan pendidikan, dan konflik sosial yang sesekali muncul, tapi di balik semua itu ada juga jutaan kisah kecil yang membuktikan harapan itu nyata. Seorang petani di Lombok yang kini bisa menjual hasil panennya lewat internet. Seorang siswi SMA di Papua yang belajar coding dan memenangkan kompetisi internasional. Seorang anak muda di Bandung yang menciptakan aplikasi ramah lingkungan dan menarik investor asing. Seorang nelayan di Sulawesi yang menggunakan drone untuk memantau arus laut. Mereka adalah wajah-wajah baru Indonesia, wajah masa depan yang penuh cahaya. Hari demi hari dunia mulai menyadari bahwa Indonesia bukan lagi hanya pemain latar dalam cerita global. Indonesia kini menjadi salah satu pemeran utama. Kita punya ekonomi yang kuat, sumber daya yang melimpah, diplomasi yang disegani, dan budaya yang menginspirasi. Bahkan negara-negara besar kini berlomba menjalin kerja sama dengan Indonesia di bidang energi, perdagangan, keamanan, dan lingkungan. Karena mereka tahu masa depan Asia, bahkan dunia, tidak bisa dilepaskan dari Indonesia. Dan semua itu bukan karena keberuntungan, tapi karena kerja keras bangsa ini selama puluhan tahun. Kekuatan sejati tidak diukur dari seberapa besar senjata yang kita punya atau seberapa besar cadangan devisa kita.
Kekuatan sejati diukur dari seberapa besar kita bisa menjaga nilai, harapan, dan persatuan. Itulah yang membuat Indonesia berbeda. Negara lain mungkin lebih kaya, lebih maju, atau lebih modern, tapi tak banyak yang bisa menandingi kekuatan moral dan spiritual bangsa ini. Indonesia tidak lahir dari penaklukan, tapi dari kesadaran bersama bahwa semua anak bangsa, dari manapun asalnya, punya hak yang sama untuk hidup merdeka di tanah ini. Dan kesadaran itu, sampai hari ini, masih menjadi energi besar yang menyalakan api semangat bangsa. Dari ujung barat hingga timur, dari desa hingga kota, dari nelayan hingga mahasiswa, semuanya punya satu suara yang sama. Kami cinta Indonesia. Suara itu mungkin sederhana, tapi disitulah letak kekuatannya. Ia datang dari hati, bukan dari propaganda. Ia lahir dari pengalaman hidup, bukan dari paksaan. Dan selama suara itu tetap bergema, tidak ada kekuatan di dunia yang bisa memadamkan cahaya Indonesia. Perjalanan menuju Indonesia Emas 2045 tidak akan mudah. Akan ada rintangan, konflik kepentingan, dan ujian yang menggoda kita untuk berpecah. Tapi jika kita belajar dari masa lalu, kita tahu satu hal pasti. Bangsa ini selalu menemukan jalannya. Penting-pentingnya, pelewati penjajahan, krisis ekonomi, bencana alam, dan berbagai tantangan global. Namun setiap kali jatuh, kita selalu bangkit. Lebih kuat dari sebelumnya. Itulah DNA bangsa ini, bangkit, belajar, dan bergerak maju. Indonesia Emas bukan hanya mimpi 100 tahun kemerdekaan. Ia adalah panggilan sejarah, tanggung jawab moral, dan janji kepada generasi mendatang bahwa negeri ini akan menjadi rumah yang layak dibanggakan. Bagi generasi muda hari ini, kalianlah yang akan menulis bab berikutnya dalam sejarah Indonesia. Bukan lagi dengan senjata, tapi dengan ide, kreativitas, dan karakter. Bangsa ini butuh pemimpin yang bukan hanya pintar, tapi juga jujur. Bukan hanya ambisius, tapi juga peduli. Kalianlah yang akan mengubah wajah Indonesia dari negara berkembang menjadi negara maju. Dari konsumen teknologi menjadi pencipta teknologi. Dari penonton global menjadi pemimpin global. Dan untuk mencapainya, tidak perlu menunggu orang lain. Karena setiap langkah kecil, setiap karya, setiap niat baik, semuanya bagian dari revolusi besar bernama cinta tanah air. Bangsa ini terlalu besar untuk dibiarkan pesimis. Kita terlalu kaya untuk merasa miskin. Dan kita terlalu kuat untuk mudah menyerah. Jangan pernah anggap enteng arti menjadi orang Indonesia. Kita mewarisi tanah yang subur, laut yang luas, budaya yang indah, dan sejarah yang megah. Tapi yang paling berharga dari semua itu adalah jiwa bangsa yang pantang menyerah. Mari terus rawat kebanggaan itu. Mari terus jaga persatuan itu. Dan mari terus percaya bahwa masa depan Indonesia ada di tangan kita semua. Bangkitlah, wahai bangsa besar. Bangkitlah putra-putri Nusantara. Dunia sedang berubah, tapi Indonesia tidak boleh berhenti. Inilah saatnya kita buktikan kepada dunia bahwa kekuatan sejati bukan tentang siapa yang paling berkuasa, tapi siapa yang paling beriman kepada cita-cita bangsanya. Kita bukan bangsa yang sempurna, tapi kita bangsa yang luar biasa. Dan selama semangat merah putih masih berkibar di dada kita, selama Indonesia Raya masih berkumandang dengan bangga, tidak ada kekuatan apapun yang bisa menghentikan langkah Indonesia. Karena bangsa ini lahir dari cinta, tumbuh dengan harapan, dan akan terus hidup untuk masa depan. Indonesia bukan hanya tempat lahir kita. Indonesia adalah jiwa kita. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Kalau kamu bangga menjadi bagian dari Indonesia, jangan lupa tekan like, tulis komentar semangatmu di bawah, dan subscribe channel ini agar kita terus menyebarkan energi positif tentang negeri kita tercinta. Mari bersama-sama membangun masa depan yang hebat untuk Indonesia, karena Indonesia kuat, Indonesia hebat, dan Indonesia tak akan pernah padam.